Hai. Hai. Udah cakep belum? Iya, ilah. Ini udah di-record nih. Oh, udah. opening. Hello guys, welcome back to Kupas News, anjay. Ya. So as usual, we are bringing viral things in social media. Udah. Oke. That's all Yes, that's that it. you Go ahead, you ma'am. gonna say. Yes. Gak bisa bahasa Inggris. Oke. Aku bisa little lah. Little I I can. can. Oke. Hai guys. Gue Hai, Ekra. gua Cindy. Kita balik lagi di Kupas Kupas Berita. News. Gak kompak. Oke. Kita balik lagi di Kupas Berita. Apa nih yang lagi viral nih sekarang nih? Oke, yang lagi di boom gitu. sosmed itu baru-baru ini memang lagi viral ya soal razia. Jadi siswi dirazia. Razia apa nih? Kan ada razia HP, razia cowok, ya enggak. Razia HP biasanya. Ya, jadi siswi ini berjilbab, cuma dia dirazia HP-nya. warna rambutnya. Hah? Terus? Warna rambutnya. Jadi dia berjilbab. Mungkin di SMA itu ada peraturan yang kayak rambut nggak boleh diwarnain gitu mungkin. Oh ya, ini disclaimer ya, ini nggak tahu nih daerahnya di mana, cuman viral aja. Viral. SMA jadi, negeri. Jadi awalnya itu booming di sosmed soal siswi. Jadi dia tuh nampilin dia nge-upload kayak sebelum razia nih gitu. Tiba-tiba razia, gue kena gitu. Razianya ini tentang rambut yang berwarna. Jadi sebenarnya agak aneh juga sih. Nih siswi kan pakai kerudung ya. Jilbab. Tapi dia dirazia warna rambutnya. Itu aneh banget. Kalau semisal nggak bisa masuk di akal gue. kalau semisal mungkin nih di SMA gue dulu nih, atau ya SMA gue dulu, yang dirazia itu misalnya dia emang nggak pakai jilbab, terus dia rambutnya berwarna, itu mungkin iya. Iya, kayaknya tuh semua sekolah juga. Iya, itu mungkin iya, kayak soft lens berwarna itu mungkin iya. Iya. Tapi ini dia pakai jilbab. Nah, menurut lu tuh gimana nih, Sin? Kayak gue dari awal denger cerita lo aja kayak anjir gak make sense banget. Karena gini loh, maksudnya kan ya oke lah, karena di SMA gue ya, SMA Katolik gitu, itu juga beberapa kali razia soal warna rambut, rok. Karena kan dulu kalau SMA gue tuh roknya pendek kan, jadi gak boleh seatas paha gitu. Dan itu juga kayak akhirnya temen-temen gue tuh yang lain tuh, yang ya biasa anak-anak famous gitu, kayak panik, ya rambutnya coklat kan habis dari pesta gitu, lalu dicat lagi tuh hitam kan. Itu maksudnya kalau emang karena razia warna rambut dia gak berjilbab, it's okay. Tapi beda cerita sama yang ini. Maksudnya ini kan kayaknya SMA negeri ya, Say. Kayak bukan ponpes, bukan madrasah aliyah gitu kan. Bener. Makanya ini kok guru agak tingkahnya strict banget ya gitu loh. Maksudnya bukan strict yang positif ya, strict yang aneh menurut kita. Kan? Kayak gak jelas, kayak maaf ya kalau gue boleh kasar apa, gak waras gitu loh nih guru. Bener dah, kayak gue ngeliat juga apa sih, lu ngapain gitu. Pertama nih menurut gue, dengan dia ngelakuin razia itu, gini ya, kan siswi ini berjilbab, dibuka kan, dimotong kan katanya rambutnya dipotong, terus potongnya juga ngasal, misalnya kayak brush gitu. Itu beneran satu kali potong itu gue satu rasa kali kayak potong, gitu. Jangan-jangan nih rambut nih setengahnya doang. Iya, setengah kayak jadi Setengahnya udah dibiarin. Kayak upin-ipin apa nggak tahu deh gue. Terus kayak gak jelas kan dipotongnya gimana. Nah kayak aneh gitu loh. Dan yang paling penting adalah aurat rambut siswi ini kelihatan dong. Apalagi kabarnya ini dipotong di lapangan. Jadi kan kayak biasanya kan razia dikumpulin ya, anak-anak dipotong. Ya kan yang laki ngeliat tuh, yang siswanya. Sebenarnya nggak peduli nih. Misalkan ada yang bilang, ya palingan itu pakai jilbabnya juga cuma di sekolah gitu. Sebenarnya nggak ada urusan. Maksudnya ya yang kita tahu di sekolah itu dia pakai jilbab. Mau rambutnya warna-warni, kayak mau pelangi merah, kuning, hijau di langit yang biru, ya nggak apa-apa. Okay. Kan dia pakai jilbab gitu ya. Iya, dan juga mungkin banyak teman-temannya dia yang kayak ya mungkin istilahnya dia keluar atau hangout pun juga sama orang-orang tertentu. Intinya banyak banget teman-teman dia di sekolah yang nggak tahu perwujudan rambutnya dia nih gimana gitu loh. Jadi kayak sangat-sangat disayangkan kayak si guru ini yang justru ngebuka aurat si siswanya sendiri gitu loh. Jadi kayak guru, menurut gue kayak gue kesel sih. gue yang Kristen aja gue gondok gitu ngeliatnya. Maksudnya aduh, lu apa sih, lu belajar dari mana gitu loh. Iya, karena gini,
warna rambut. Dia nih pertama nih cewek nih udah pakai kerudung. Nah, Yang kedua, emang warna rambut itu ngaruh ya ke apa ya? Kredibilitas anak gitu. Apa sih? kepintaran, Kepintaran, tingkat kecerdasan gitu. intelijen. Emang warna rambut yang coklat itu bikin peringkat anak ini jadi 30? Kan enggak juga gitu. Ya mungkin gini, banyak guru yang kayak ya katanya kan ada juga yang belain, enggak ini kan soal tingkat kedisiplinan siswa bla 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 Nah, gitu iya. kan. Nah gini, tingkat kedisiplinan siswa oke. Cuman yang kita permasalahkan adalah nih anak udah pakai jilbab. Otomatis emang lu kayak kelihatan gak sih kalau misal pakai kerudung? Kan kagak ya. Maksudnya ya kagak nyamar gitu loh, kagak kelihatan juga. Orang juga kayaknya nggak peduli. Even teman gue dulu pernah ada yang kena BK ya, Aha. karena dia ngecat warna kan tuh, ngecat rambut berwarna gitu. Terus guru BK gue bilang malah, kamu kalau mau kekeh rambutnya berwarna, pakai jilbab. Nah, iya kan? Dia malah ngomong gitu gurunya. Iya, gitu. maksudnya the only way buat lu tetap pengen trendy tapi ya nggak kelihatan selama sekolah ya pakai jilbab gitu. Ini kayak apa ya, nggak masuk di akal gue aja gitu. Nggak masuk. Lu harus emang gimana gitu kan? Maksudnya emang lu pikir semua anak harus bener-bener hidupnya lurus banget ngikutin? Ya emang lu pikir 24 hours 24 jam dia di sekolah kan enggak? Sebenarnya gue masih oke sama misalkan rok span atau Nah, apa itu itu iya kan kan emang nggak ngebentuk pantas gue ya, sih, ya. atau celana yang ngetat gitu buat cowok gitu, terus kayak baju dipendek-pendekin atau diketat-ketatin Iya, itu mungkin hancur ya sebenarnya. ya itu nggak apa-apa, gunting aja nggak Lu gitu. kayak tank top. itu masalahnya, itu emang nggak pantas untuk belajar. Tapi kalau ini kan aneh ya, maksudnya Iya. itu kan udah di dalam hijabnya gitu loh. Dan kalau kita lihat di video yang beredar tuh juga si anak ini nih yang ngerekam kayak before after gitu. Pas afternya tuh kayak dia deg-degan, keringet dingin apa gitu, kayak wah anjir Toh gue dia ini gitu. pakai jilbabnya nggak kayak Marsha and the Bear kok yang keluar-keluar gitu. Iya, Kayaknya yang gue yang lihat ya poni- nggak kelihatan Ya, gitu. tetap ini gitu. Dan yang sangat disayangkan adalah kenapa si guru ini lebih condong memperhatikan suatu penampilan yang sebenarnya nggak berpengaruh ke tingkat kognitif atau tingkat kecerdasan siswi. Mungkin yang lebih harus diperhatikan adalah misalnya kan di area sekolah nih nggak boleh ngerokok nih. Ini Iya. orang-orang yang merokok gitu, Iya, atau iya. nih anak-anak yang narkoba mungkin kalau Iya, kan misal kita ada nggak tahu kan ya kita di nggak tahu lingkungan ya, sekolah. atau ini anak-anak yang mohon maaf seks bebas, itu kan kedisiplinan nih Iya, iya, jatuhnya parah. kan, mencoreng nama baik, tawuran itu masih bisa loh. Iya. Dan Kedisiplinan itu sebenarnya yang lebih penting adalah kan di dunia pendidikan yang gua baca ya di beberapa artikel, 3 dosa besar pendidikan di Indonesia adalah intoleransi, bullying atau perundungan sama kekerasan seksual. Dan banyak di apa ya, kayak kasus misalnya kakak kelas melecehkan adik kelas ya. Nah, kakak kelas melecehkan adik kelas atau bahkan ada oknum guru yang melakukan tindak intoleransi ke murid. Itu yang harusnya diperhatiin. itu yang harusnya diperhatiin. Atau bullying. Yang gue lihat juga kan, gue sempat angkat konten ini ya di PIS kan kita Iya, kan iya, sempat ya. Nah itu ada yang komen gini, itu kan peraturan sekolah, kalau semisal enggak berkenan ya keluar aja. Lu pikir keluar gampang? Tadi dulu, ini yang bermasalah ini peraturannya, bukan anaknya. Iya, Kalau benar. menurut gue pribadi ya, karena anaknya ya udah diem-diem aja, udah pakai kerudung, terus tiba-tiba razianya, ya oke lah, misalkan razia barang, kan ada barang Iya, yang nggak ada seharusnya yang dibawa. ya bisa kebawa cutter ngapain lo gitu. Iya, atau bawa kartu Uno. Dulu gue pernah kena razia kartu Uno gitu. Iya, anjir. Ada yang bawa gaple temen gue. Maksudnya hal-hal kayak gitu oke lah, tapi ini razia rambut yang Iya. dikerudungin nih gitu loh. Iya, dan kalau yang tadi lo bilang komenan gitu, sumpah lo komenan orang bego banget sih menurut gue. Maksudnya gini loh, kalau emang harusnya ngikutin peraturan, kalau ngikutin keluar aja. Lo mikir dong peraturan emang kayak gimana dulu nih secara tertulisnya, spesifik nggak? Iya. Dan ditambah lagi peraturan ini kan cuman nggak ada, maksudnya kayak lu boleh ngecat rambut tapi ditutup gitu loh. Maksudnya emang ada yang sampai bikin peraturan dilarang mengecat rambut even dia berjilbab gitu kan. Gak ada, anjir, kata gue mah. Bener dah. Emang boleh? Boleh. Nggak boleh. Nih gua rasa emang kerja sampingan si guru tukang cukur dah. Ini Oh bokok. iya, atau mungkin Bu nanti saya cukur di tempat ibu ya selanjutnya gitu. Ya selanjutnya ya kayak aduh. Atau pas lagi dirazia mungkin si anaknya ini dibisikin, lanjutnya sama saya ya nanti. Nanti kalau mau
waxing atau apa sama saya gitu. Saya ada salon di rumah, nanti saya rapihin. Makanya kayak aduh sebenarnya sangat-sangat disayangkan karena masih banyak permasalahan terutama tentang tenaga pendidik ya kayak guru-guru gitu yang istilahnya perlu dibenahi nih misalnya yang ya ini kenapa gua cerita banyak karena apa ya gua belajar di lingkup pendidikan gitu gua dan gua pernah magang juga jadi kayak ya gue sedikit banyak tau lah tentang tenaga pendidik itu kayak gimana dan ternyata banyak permasalahannya adalah dia bukan lulusan pendidikan tapi dia jadi guru jadi kayak kompetensi dia mengajar tuh nggak bisa mencakup apa ya maksudnya nggak bisa meng-share ilmu ke anak-anak gitu loh karena emang kayak berlainan gitu paham gak sih Iya kayak beda ya. jadi itu yang bikin kayak kompetensi mengajar guru tuh berkurang dan itu berpengaruh ke menurut gue ke presensi atau tingkat kehadiran si guru ini. Kayak lo pernah gak sih misalnya ada guru yang istilahnya jarang masuk apa udah kasih tugas Ada dong. tapi gak dinilai kan anjing ya. Ada dong ngasih tugas tiba-tiba salah-salah aja nilainya gitu kan. Iya makanya kayak sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah ke situ karena kayak bukannya kita nggak peduli sama peraturan atau kedisiplinan ya enggak cuman kadang ada berbagai cara atau cara lain yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa tanpa harus ngurusin hal privasi atau ranah privasi yang sebenarnya nggak penting gitu. Betul. Kayak lu ngapain ngurusin rambut orang tapi Iya. berjilbab gitu. Lu ngapain ngurusin hal-hal yang menurut gue kayak Lu enggak emang nggak ngurusin nilai siswa, lu nggak ngurusin, nggak ngerekap nilai siswa gitu, lu nggak ngurusin oh ntar kira-kira selama sebulan ini apa ya kalau di pendidikan tuh bikinnya RPP, malu nggak bikin tuh RPP itu banyak banget. Tuh gue pengalaman bikin RPP buat anak, buat siswa tuh semua ya ampun. Kata siswa gua, lu kan banyak ya. Pusing siswa lu gak banyak sih? ya, coba mungkin dia misalnya katakanlah megang 7 kelas atau 6 kelas. Satu kelas aja 35 kali 6 udah berapa tuh? Hampir 200 anak. Emang lu gak mikirin? Sebenarnya nih ya, hal-hal kayak gini tuh gue udah pernah bahas pengalaman gue tahun lalu di channel sebelah. Jadi peraturan ini juga hampir mirip-mirip ya. Kalau yang ini kan razia rambut yang apa berwarna tapi dia pakai jilbab. Yang satu ini razia celana dalam. Ini adalah Korelasinya, iya. Ingat nggak? Iya. Ini tuh razia-razia yang tidak wajar Penting. seperti ini nih harus dihilangkan gitu. Aha. Ini tuh apa sih gitu? Razia celana dalam, ngelihat cewek ini beneran haid atau enggak? Kayak, hah? Itu kayak aneh. nggak masuk Aneh-aneh, jangan. akal. Iya, Kayak ini aneh. Masalahnya sekolahnya sekolah negeri nggak sih? iya. Negeri kelihatannya sih. Ya kalaupun sekolah Islam atau sekolah Muslim juga ya itu kan pakai jilbab gitu loh. Iya, kayak Nggak kelihatan. berlebihan banget anjir orang. Iya. Maksudnya mungkin dia ngelihat ini kali ya kan banyak juga siswi yang kalau pakai jilbab rambutnya keluar gitu nggak sih? Mungkin tuh kayak wah gue nggak ada kerjaan nih bisa nih gitu. Bisa nih rambutnya. Dan mungkin itu kayak kita ngelihat dari sisi guru mata pelajaran ya kalau menurut gua. Kalau misalnya dia adalah guru BK, lu bisa ngurusin hal-hal yang lebih apa ya, lebih concern lagi gitu dibanding ngurusin rambut orang. Misal tadi yang lu bilang ada siswa ngerokok, ada siswa karena pernah temen gua itu bawa ini coba apa sih kondom Oh. ke sekolah. Terus kayak, nah itu tuh itu Itu, baru itu. dirazia. Terus temen gue ada yang SMP ya pernah bawa sajam, Iya. itu yang lurusin. Nah, sama ini. Kan banyak nih anak-anak SMA atau ya SMA sederajat lah ya yang butuh guru BK untuk konseling kayak takutnya bunuh diri atau apa kan ada tuh Iya, kemarin kasus-kasus kayak gitu. Itu yang harusnya di Ya apa enggak Dikedepankan apa gitu. enggak apa ya kayak bukan menajamkan ya memperjelas peran guru BK adalah kayak kasus kalau ada deh kalian coba cek kasus VN dia di peruda paksa ayah kandungnya sendiri dan si anak ini cerita akhirnya ke guru BK. Dan guru BK itu akhirnya berperan di situ dia langsung nyampein ke Kepsek dan Kepsek langsung lapor polisi gitu. Jadi perannya di situ. iya yang ke arah positif gitulah. Iya. Ini nggak penting nih. Ini nggak masalahnya. penting nih, bukan nggak penting maksudnya itu privasi orang, lu nggak usah Iya. urus, udah lu ngurusin hal yang lebih concern aja. Iya, mungkin dia lagi gabut nih guys. Yuk Gabut kita nih, gitu. Main buka HP. jilbab orang. Coba deh ibu kalau misalkan jilbab ibu yang dibuka nih. Iya, Terus lu malu tiba-tiba, nggak? jangan-jangan ibunya pas dibuka diwarnain rambutnya. Iya apa enggak, bu kutuan bu, udah potong gitu. dia
Daripada gitu coba deh, mau nggak? Bisa-bisanya lu mikir kutuan. Enggak kan, mengganggu, takut nular Oh kutu. iya. Pas dibuka loncat semua gitu. Biar jangan, makanya pakai kerudung. Oke guys, Aduh, jadi pesan kita apa ini? pesan kita adalah kayak please banget jadi tenaga pendidik yang berkualitas, yang punya kompeten. Dan punya kompeten di sini dalam arti kata lu tahu visi misi lu jadi guru, dan lu tahu tugas guru yang sebenarnya tuh gimana. Kalau lu guru mata pelajaran ya, kalau lu guru BK, maksudnya lu tahu peran lu buat murid lu tuh apa gitu. Maksudnya kayak untuk ranah, lu bisa membedakan ranah privasi sama ranah yang emang harus lu tindak tegas sebagai seorang guru Bener. gitu. Tuh. Dan daripada ngurusin hal-hal yang tidak penting seperti rambut orang, Heeh. lebih baik yang tadi gue bilang ngurusin hal-hal yang kayak siswa ngerokok, siswa narkoba, Iya, orang razia-razia, hunting, benda-benda. razia-razia yang Iya. dan mungkin kalaupun mau razia ya benda-benda yang nggak penting Ya atau enggak mungkin. merazia barang-barang yang bisa memicu terjadinya masalah sosial, misalnya tawuran apa gitu. Atau yang memang berpakaian tidak pantas Nah, gitu. setuju. Itu baru nggak apa-apa gitu loh. Udah. Oke, tutup. Jadi Bu, lo Nggak ya? Masa tutupnya gitu. Ke- Kita tutup dengan semoga ibu gurunya tobat. Oke guys, itu dulu yang lagi viral. Kalian bisa juga loh komen hal-hal yang lagi viral gitu di kolom komentar. Iya, Kak, lagi karena- viral nih, bla 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 bla. saya baca komentar. Jangan Anda pikir saya tidak baca, saya baca. Kalian bisa komen atau cerita soal hal-hal viral yang terjadi di daerah kalian masing-masing gitu. Itu bisa cerita di kolom komentar. Bisa Kita banget. sabi-sabi banget. Bisa banget. Oke, segitu dulu. Jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe channel YouTube Cokro TV. Lancain nyolengnya. Nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video kupas berita di channel Cokro TV. Oke, Dadah. bye-bye. See you next time. Anjay.